Dalailul Khairat masih masalah Asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Mawahib Al-Laduniyah halaman 14-15 Bab adad wa asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Saya nukil mafhumnya. Sebagian ulama mengumpulkan wa minhum man balagha 99. Nama Nabi itu sampai 99, mencocoki adat asma'illahil husna al-waridah fil hadis. Satu pendapat mengatakan 99, kalau di Dalail 201. Qala al-Qadhi'iyat, Qadhi'iyat ini ulama besar, mengarang banyak kitab. Yang paling terkenal kitab Asy-Syifa. Syifa itu menerangkan hubugul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, salah Nabi semua itu. Saya dengar dari Syekhuna Muallim Abdul Malik Abbas bahwa ada keterangan sampai ulama mengatakan kalau megang kitab Syifa itu harus punya wudu. Bagian ulama itu menunjukkan luar biasanya kitab itu. Al-Qadhi'iyat ini pengarangnya. Pendapat beliau, wa qad khassahu Allah Ta'ala bi an sammahu min asma'ihil husna bi nahwi min 30 isman. Khususiyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi nama beliau diambil dari Asmaul Husna sampai 30 nama. Dia ada 30 dari Asmaul Husna, kata Qadhi'iyat. Sebagian ulama mengumpulkan sampai 99. Kalau di Dalail 201. Kalau Imam Ibnu Dihyah, beliau kumpulkan dari kitab-kitab dan dari Al-Quran dan Hadis sampai 300 nama. Ibn Dihyah itu. Di atasnya Sahib Dalail 201. Kemudian dalam kitab Al-Qaulul Badi' juga di kitab Syifa Qadhi'iyat masuk juga. Ibn Arabi fi ba'd kutubuh. Kemudian Imam Ibn Sayyidin Nas dan lain-lain. Beliau-beliau itu mengumpulkan sampai lebih dari 400 nama. Termasuk Sahibul Mawahib Al-Laduniyah Al-Ghastalani sampai 400 lebih, bahkan sudah ditartib oleh beliau jadi supaya nyarinya gampang pakai huruf hijaiyah, alif ba ta sa. Di Mawahib pada itu. Mawahib Al-Laduniyah. Yang paling hebat, wa ra'aitu fi kitab Ahkamil Quran al-Ghazali Abi Bakar ibn al-Arabi. Jadi Ibn Arabi itu ada dua ya. Dua-duanya ulama besar tapi faktnya beda. Kalau ada kata-kata Al-Qadhi Abu Bakar ibn al-Arabi, berarti itu ulama besar yang ahli tauhid, Malikiyul madhab. Ya dua-duanya Maliki sih. Ini yang sering di kitab-kitab yang mensyarahi akidah Sanusiyah, di kitab-kitab tauhid kita akan sering menemukan nama Ghalib bin al-Arabi. Itu maksudnya buat santri ini Al-Ghazali Abu Bakar bin al-Arabi.
Ada lagi As-Sufi Ibn Arabi yang terkenal itu. Imam Ibn Arabi yang satunya lagi itu biasanya disebut Muhyiddin. Seperti Sayyidina Al-Jailani, Muhyiddin Asy-Syabdul Qadir. Ini Muhyiddin Ibn Arabi As-Sufi. Pengarang kitab yang luar biasa, masyhur dan anehnya. Kitab aneh dan masyhur. Namanya Futuhatul Makkiyah. Imam Ibn Arabi ini magamnya di atasnya kutub, khatam beliau, Khatimatul Auliya. Sampai sekarang yang mencaci beliau banyak, yang mengkafirkan juga banyak, yang membela juga banyak. Saya ingin menjadi salah satu pembela beliau meskipun hanya di dalam karangan sedikit dan omongan-omongan, ta'lim-ta'lim. Dalilnya kalau buat kita gampang. Ustadzul Imam Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih pernah dihadiri oleh Ruh Al-Imam Ibn Arabi dan mengangkat Sayyidina Maulana Al-Walid sebagai muridnya. Dia Ibn Arabi salah satu guru Ustadzul Imam tapi fi alam ar-ruhaniyah. Dan cukup itu. Dalilun kafin jiddan buat kita. Kalau buat kita bagi yang percaya Sayyidina Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih itu dalil sudah lebih dari cukup. Itu Ibn Arabi yang sufi. Banyak ulama-ulama yang membela beliau. Yang paling bagus karangannya pembela Ibn Arabi itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau teliti itu kalimat per kalimat, qaul per qaul dari kalamnya Ibn Arabi. Dari Futuhat beliau ringkas dijadikan satu kitab disebut Al-Jawaqid wal Jawahir fi Aqaid al-Akabir karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kitab Jawaqid wal Jawahir yang sudah diringkas oleh Imam Sya'rani itu dari Imam Ibn Arabi itu dikatakan oleh ulama kita termasuk salah satu kitab dari beberapa kitab yang tidak ada kitab-kitab lain yang melebihi barokahnya seperti kitab itu. Mana kitab yang sangat berbarokah itu ada beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Jawaqid wal Jawahir fi Aqaid al-Akabir. Itu keterangan kalau saya tidak salah ingat, ini saya sedang tidak membaca, ini sedang mengingat, kalau tidak salah ingat di Tadhkirun Nas. Bikalamil Habib Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini yang berkata Al-Ghadi bin Arabi. Qala ba'du sufiyah lillahi ta'ala alfus min walin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-alf ism sama. Allah Ta'ala mempunyai asma'ul husna sampai 1000. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 1000. Tapi ini bukan pendapat ulama, ini pendapat sufiyah, kaum sufi. Ya, saya percaya. Kata Imam Ghastallani, wa idza ja'alna lahu min kulli wasfin min awsafihi isman balagat awsafuhu ma dzukira bal akthar. Bisa jadi lebih dari 1000. Kalau pengambilan nama dari setiap sifat dari sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya makgul ini omongan masuk akal. Sifat baiknya Nabi masa 1000 ya lebih kan. Awsafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasanah jelas lebih dari 1000. Setiap satu sifat baik Nabi bisa diambil menjadi isim. Itu yang ingin saya nukil dari Al-Mawahib Al-Laduniyah dari Imam Al-Ghastallani radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum wa nafa'ani wa iyyakum barakatul jami'. Kita teruskan sekarang sampai ke nama
wahid sudah ya. Mahid, Sayyiduna Mahid, Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyidina Maulana Mahid sallallahu alaihi wasallam. Di Matali' al-Masarrat Imam Al-Fasi dari mahayamhu, mahwan, fahuwa mahin, menghapus. Kalau di maulid kan sering itu, assalamu alayka ya mahiyadz dzunubi. Mahi itu yang menghapus. Ada dua tafsir tentang mahi. ففسره في الحديث بأنه الذي يمحو الله به الكفر أي يزيله. Sayyiduna Mahi, penghapus. Penghapus apa? Alladzi yamhullahu, yang menghapus Allah, bihi dengan Nabi, al-kufra, kekafiran. Itu satu makna yang dimutali oleh Sarah. Kalau lughahnya dari mahayamhu. Sini ada keterangannya satu ini Imam Nabhani di Dilalatul Wadihat. Ini bagus ini. Disebut mahi karena Allah Ta'ala menghapus dengan Nabi Muhammad SAW kekafiran. Kekafiran dari mana? Yang nyata betul itu ay minal Hijaz, dari negeri Hijaz, wa biladil Arab, seluruh negara Arab. Fa innahu lam yabqa lil kufri fiha atharun ba'da bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam ila al-an wa ila yaumiddin bi fadlillah ta'ala. Sebab tidak tersisa lagi kekafiran di negara-negara Arab setelah diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi wa rasul sampai zaman pengarang, yakni zaman Sayyidina Nabhani. Wa ila yaumiddin bi fadlillah ta'ala, insyaallah sampai yaumul qiyamah jami' biladil Arab akan dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada al-kufur. Itu satu makna. Makna lain ini dari Anwarul Lami'at di Sayyidi Abi Zaid Abdurrahman bin Muhammad Al-Fasi, halaman 52. Lain lagi ini tafsirannya. Waqad warada tafsiruhu fil hadis annahu alladhi muhiyat bihi sayyi'atu man ittaba'ah. Ada penjelasan di dalam hadis bahwa nama mahi itu alladzi muhyat, yang dihapus, bihi dengan Nabi, sayyiat, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, man, orang, ittaba'ahu, yang ikut kepada Nabi. Jadi ada itu yang di Maulid ya, mahiyadz dzunubi, mengambil istidlal dari hadis yang ini, alladzi muhyat bihi sayyiatu man ittaba'ah. Mana yang betul? Dua-duanya benar. Allah Ta'ala menghapus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekafiran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghapus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dosa-dosa para pengikutnya. Bagaimana caranya menghapus? Dia masuk Islam saja. Orang kafir masuk Islam habis dosanya. Dosa-dosa masa lalunya habis. Asal masuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, habis dosanya. Nah, untuk kita Al-Mahi ini kata saya, ini bukan kata kita, kata saya. Untuk kita Al-Mahi ini bisa kita artikan, kita kalau membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhapus dosa kita. Salawat biasa saja 10 kali. Itu apa kalau bukan mahi? Masuk al-mahi li dzunubina bi salatina alaihi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ada makna lagi, al-mahi itu yang menghapus qasawatul qulub. Saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Hugim di salah satu majlis, kalau nggak majlis ta'lim, majlis tariqah. Waktu itu beliau berkata, kalau majlis dihadiri oleh Rasulullah SAW, secara otomatis yang hadir itu jadi bersih hatinya. Sudah tidak pakai baca sholawat, belum baca sholawat, asal Nabi datang, hadir, biruhih, bersih sudah. Nah, itu makna al-mahi. Bianna hudurahu sallallahu alaihi wasallam menjadi mahin, penghapus li dzunubina, bagi dosa-dosa kita. Kemudian orang yang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jadi bersih juga. Nah, itu namanya mahi. Di Maulid ada man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa orang yang melihat Nabi, ditafsiri oleh Syekhuna Abu Yahya, yaitu man ra'a wajhaka, termasuk fil manam. Itu waktu saya belajar dengan beliau, saya catat tafsiran itu. Bukan hanya sahabat di zamannya atau aulia umatnya yang melihat wajah Allah. Kita umpama bermimpi Rasulullah SAW, kita yang kelas TK, yang kotor, yang gelap, yang keji dan lain-lain, lengkap keburukan-keburukan di manakib kehidupan kita, di riwayat kita ini sudah tidak ada habis-habisnya dosa, dari dosa ke dosa itu. Kalau berhasil bermimpi Rasulullah SAW, ya sa'ad, dia akan menjadi sa'id, orang yang bahagia, selamat, sentosa di dunia wal akhirah, yang asalnya kotor. Ini juga makna mahin. Ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam menjadi mahin, penghapus lidzunubina wa qasawat qulubina wa dzulumatina dan lain-lain. Itu salah satu makna mahin. Jadi ru'yatuhu yaqadhah yang dialami aulia, atau fi asrihi, di masa Nabi yang dialami sahabat, menjadi mahin untuk al-kufur wa dzunub. Untuk kita fil manam sama, menjadi mahin lil qasawat wad dzunub dan lain-lain. Satu lagi, salawat ala Nabi sama, menjadi mahin 10 dosa kalau salawat biasa. Salawat yang fadailnya beda, ya beda lagi, lebih banyak. Berarti sudah 3 itu. Yang keempat yang saya pahami, mahin itu tafakkur. Nah, orang yang tafakkur hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atau kitab-kitab maulid atau kitab-kitab sholawat seperti kita pada sore hari ini, itu akan mendapatkan mahwun. Tafakkur kita menjadi mahin lidzunub, bagi dosa-dosa, juga mahin lil ghasawah, untuk kekotoran hati. Ada lagi, terasa nanti ada nur fil qalb bagi orang yang bertafakkur tanpa membaca, ini tafakkur saja. Makanya sampai ada kitab salawat namanya tafakkur wal i'tibar. Itu kata pengarangnya, beliau ingin mengumpulkan antara membaca salat ala Nabi dan tafakkur. Bab tafakkur lahu fadilah ukhra. Antara qiraah membaca dengan tafakkur beda lagi. Punya pahala sendiri-sendiri, punya fadail sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri, tapi dua-duanya menjadi mahin, penghapus juga. Yang kelima, membaca ahaditsu Rasulullah SAW, ini juga mahin. Kalau ini mahin macam-macam, tergantung babnya, tergantung hadisnya. Ya mahin didzunub karena dapat pahala, kemudian menghapus juhul, kebodohan juga. Tergantung bab. Kalau babnya yang menganjurkan hifdzul Quran, berarti menjadi penghapus dari tidak sukanya orang menghafal Quran. Pakai salah hadap, kiaskan yang lain. Kalau hadis lebih luas lagi, hadis Rasulullah. Dan masih banyak tafsiran-tafsiran lain saya kira yang belum saya temukan di kitab-kitab. Silakan membaca sendiri bagi santri, nanti juga akan ketemu.
Karena Rasulullah SAW itu tidak ada habis-habisnya kalau dibaca fadailnya, tidak ada habis-habisnya kalau dibaca sholawatnya, tidak ada habis-habisnya kalau ditafakuri apapun yang berkaitan dengan beliau dari segala segi. Mudah-mudahan saya dan Anda diampuni dosa-dosa kita. Bibarakatis salat ala nabi, bibarakatis tafakkur wal i'tibar fi nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bibarakati kiriman kita kepada beliau suratul Fatihah wa ila hadratin nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.